Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini alhamdulillah aku mau berbagi resep ide jualan. Yang mana ide jualan itu bener-bener laris banget apalagi di saat musim kemarau atau musim panas saat ini. Bisa dijual dadakan ataupun kalian bisa simpan di dalam kulkas. Oke, untuk bahan utamanya di sini kita menggunakan kurma kering. Nah, untuk banyaknya kurma aku menggunakan total 500 gram. Nah, kurma ini bijinya kita buang dulu lalu kita rendam menggunakan air sampai kurmanya ini terendam dan dibiarkan kurang lebih semalaman. Atau kalau kalian mau cepet 3 jam juga boleh, tapi kalau aku dari malam sampai pagi hari. Kurma ini kita simpan di dalam kulkas dan kita tutup ya teman-teman. Nah, setelah keesokan harinya, ini di pagi hari sekitaran jam 8 pagi, ini sekarang bakalan kita blender. Jadi untuk kurmanya itu bakal aku bikin selai dulu. Nah, sebetulnya untuk pembuatan es susu kurma itu bisa dibikin selai kayak gini ataupun kalian bisa di blender dadakan. Tapi kalau aku lebih sukanya dibuat selai dulu. Pertama, kalau kita buat selai seperti ini, dia tuh bisa kita simpan dalam jangka waktu 1 bulan. Itu tahan di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi biar nggak capek setiap harinya. Oke, kalau udah halus seperti ini lanjut sekarang kita bakal masak aja. Nah, di sini supaya ada rasa manisnya lebih manjang, aku kasih 2 sendok makan gula pasir, 1 jari kayu manis dan juga sejumput garam. Nah, kalau udah ini tinggal kita masak aja terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai ditinggal-tinggal. Dimasak menggunakan api kecil aja sampai mengental dan berbentuk selai seperti ini. Kalau untuk dibikin es, saran dari aku bikin selainya cukup hanya sampai seperti ini aja. Jangan terlalu dimasak mengental banget ya teman-teman, karena nanti dia kalau udah dingin dia pasti otomatis jauh lebih mengental lagi. Oke, ini tinggal kita pindahin ke dalam wadah aja. Kalau semisal teman-teman bikin banyak terus mau disimpan gitu ya, untuk jualan 1 minggu ke depan, kalian bisa diwadahin di dalam wadah yang tertutup ataupun pakai jar kaca lebih bagus ya. Tunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru ditutup dan dimasukin ke dalam kulkas. Nah, selai ini selain kalian gunakan untuk pembuatan es susu kurma, kalian juga bisa jadiin selai untuk jualan roti bakar ataupun untuk sarapan ya, untuk roti tawar pun ini juga enak. Oke, lanjut sekarang untuk pelengkapnya aku mau bikin cincau aja. Nah, tips dari aku, kalian kalau mau bikin cincau itu lebih baik menggunakan Nutrijel yang cincau jelly ya teman-teman, jangan yang kayak aku gini. Aku tuh baru pertama kali nyobain beli cincau ini, tapi ternyata menurut aku kurang rekomen kalau untuk pembuatan es. Karena ternyata untuk hasil akhir kalau udah padat itu dia tuh mirip kayak cincau-cincau yang kita bikin alami dari daun cincaunya. Jadi modelnya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mau bikin juga cincau gini pakai Nutrijel aja ya kalau untuk jualan. Oke, ini dimasak seperti biasa. Aku tadi ada kasih tambah gula pasir sedikit dan ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Tujuannya itu biar tidak mudah cair. Nah, kalau udah tinggal kita pindahin ke dalam wadah aja dan biarin sampai dia benar-benar set. Nanti kalau udah set baru bakalan kita serut pakai parutan gitu ya. Nah, biasanya kalau ada bulir-bulir di atasnya, aku suka ambil kayak gini dan dibuang aja supaya nanti hasil akhirnya itu mulus. Oke, lanjut, ini aku udah siapin bahan-bahan untuk pembuatan kuahnya. Nah, di sini aku bakal bikin kuah susu yang mana bahan utamanya kita menggunakan ada creamer bubuk. Nah, seperti biasa creamer andalan aku ya ini creamer Javalen. Menurut aku manisnya tuh enak, gak bikin enak dan gak bikin batuk. Ada juga gula pasir, di sini aku pakai takaran sendok kurang lebih segini ya, tidak datar dan tidak munjung. Lanjut ada susu kental manis, ada juga di sini aku kasih perisa susu, aku pakai Larom. Ini tuh kita kasihnya nggak usah banyak-banyak, 1 sendok teh aja. Ada daun pandan dan juga sedikit garam plus air. Nah, untuk semua komposisinya udah aku tulis di kolom deskripsi. Teman-teman kalau mau bikin tinggal cek aja di kolom deskripsi.
Oke, cara pembuatan kuah susunya kita masukin airnya dulu, garam dan juga daun pandan. Kalau udah mendidih kayak gini, baru kita masukin untuk gula pasirnya. Nah, biarin aja gula pasir ini kita masak bareng sama creamernya. Tapi saat kita masukin creamer sambil diaduk pelan ya teman-teman supaya tidak ada yang menggumpal. Masukin juga untuk perisa susunya. Mbak, kalau semisal nggak ada perisa susu bagaimana? Boleh di skip. Tapi menurut aku kalau tidak ada perisa susunya itu nanti untuk uangnya susunya jadi kurang. Menurutku tuh perisa susu ini yang bener-bener bisa jadi bikin aromanya tuh lebih creamy gitu teman-teman. Oke, ini wajib banget ya kita masak sampai benar-benar mendidih dan dibiarin sampai dingin juga. Nah, ini udah dingin semua, udah aku biarin. Selainnya bisa lihat sendiri kalau udah dingin dia bakalan lebih mengental. Kuah susunya juga udah, dan by the way kuah susu ini juga bisa kalian gunakan untuk pembuatan es tape, es ketan hitam ataupun es campur, es buah juga enak, teman-teman. Oke, sekarang aku memotong-potong untuk cincaunya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan cincaunya itu dia tuh bentuknya apa ya? Kelenyer-kelenyer gitu kalau menurut aku tuh. Jadi kayak kurang bagus kalau untuk campuran susu kurma ini. Kalau kalian bikin seperti yang aku bilang tadi, pakai Nutrijel yang cincau aja. Oke, semua bahannya udah siap. Sekarang tinggal kita wadahin aja. Kebetulan di rumah masih ada botol ini ya teman-teman, botol plastik. Jadi yang pertama kita masukin adalah selai kurmanya. Ini aku pakai bantuan sumpit ya teman-teman karena mulut botolnya ini kecil banget ya. Lubang mulut botolnya kecil jadi kita pakai bantuan sumpit. Setelah itu kita masukin untuk cincaunya lanjut disusul dengan kuah susunya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk diwadahin botol kayak gini kalian bisa bikin sekalian banyak dan disimpan di dalam kulkas ya atau di dalam showcase kayak gitu juga bisa. Pokoknya sebenarnya untuk wadahnya itu sesuai dengan selera masing-masing aja. Tapi setahu aku biasanya yang jualan susu kurma itu diwadahin di botol-botol begini teman-teman. Dan dijual di harga kisaran 8 sampai 10 ribuan. Kenapa sih harganya jauh lebih mahal? Karena kita menggunakan kuah susunya ini lumayan banyak ya. Karena tidak ada campuran es batu sama sekali. Kecuali kalau semisal kita jual di dalam cup gelas yang 16 oz atau 18 oz, di situ kan ada campuran es batunya ya. Jadi mungkin untuk harga jualnya bisa lebih murah lagi. Oke, ini udah selesai semua. Ini aku bikin untuk stok di dalam kulkas, bisa untuk bekal suami aku dan untuk aku minum di rumah gitu ya, tinggal dikasih es batu aja. Nah, kalau mau untuk jualan biar lebih menarik dan jadi daya tarik pembeli, kalian bisa kasih tambah stiker jualan kalian sendiri ataupun stiker thank you seperti ini. Kalau udah tinggal dimasukin ke dalam kulkas aja dan tinggal dibikin status nih kalau kalian jualan susu kurma ini. Nah, seperti yang aku bilang, kalau bikin es seperti ini jualan tuh sesuai selera aja ya untuk cupnya mau pakai apa. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan biasanya itu jualannya menggunakan cup seperti ini teman-teman. Harganya berapa sih Mbak? Murah, ada yang 5 sampai 7 ribuan aja. Tergantung besarnya cup. Nah, untuk cup yang aku pakai saat ini ukurannya di 16 ounce. Tips dari aku kalau kalian menggunakan gelas seperti ini untuk selai kurmanya kalian bisa diurak-arik gini ya, di apa ya, pakein sendok pokoknya natanya tuh amburadul kayak aku gini biar lebih menarik gitu ya teman-teman. Nah, tinggal dikasih cincau, dikasih es batu dan disiram pakai kuah susu. Wah, asli ini seger banget teman-teman diminum di saat dingin ya. Insya Allah ini tuh bakal laris banget kalian jual di musim panas ini. Oke, aku mau nyeruput dulu dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak ya, semoga video aku menginspirasi. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.